Saatnya kita semua kembali berfilsafat di Filsafat Menjawab. Dan pertanyaan untuk episode kali ini adalah, dalam perdebatan itu sebenarnya mencari apa bang? Kemenangan, kebenaran, sekedar malu-maluin lawan bicara atau gimana? Di sekolah gue diajarin untuk perdebatan. Panjang banget, bumper dulu. Eno Bening mempersembahkan Filsafat Menjawab. Dalam perdebatan itu sebenarnya mencari apa bang? Kemenangan, kebenaran, sekedar malu-maluin lawan bicara atau gimana? Di sekolah gue diajarin untuk berdebat dengan bahasa baku. Ada apa dengan bahasa pergaulan? By the way, rambut lu filsuf amat bang, kayak Socrates gitu. Woi, ini rambut Socrates nih, ini foto Socrates, tolong kasih di sini nih, foto Socrates. Ini foto gue. Jauh berdebat, dan filsafat itu identik dengan berdebat. Yunani sebagai tanah kelahiran filsafat itu terkenal dengan agora, di mana itu artinya pasar, tapi di pasar itu bukan cuma tempat sekedar orang jualan, melainkan ada semacam bukan ruangan, ada semacam lapangan di tengah pasar, yang dimana di situ isinya orang-orang biasanya ngobrol, gibah, curhat, bahkan sampai ada kayak semacam pergulatan antara dua kubu gitu, sampai diliatin sama umum gitu perdebatannya. Bukan ribut, bukan pukul-pukulan, melainkan berdebat. Iya, debat, ada kubu A, kubu B gitu, satu orang atau lebih gitu, terus di belakangnya tuh banyak pendukungnya yang iya, wah benar-benar gitu. Jadi saling ngelihat perdebatan itu tuh serunya kayak gimana, kerennya kayak gimana, dan merindingnya tuh kayak gimana gitu perdebatan gitu di Agora. Jadi emang udah kayak tempat orang buat adu argumen dan adu ilmu. Bukan adu ilmu yang gini-ginian ya, tapi adu ilmu pengetahuan. Makanya filsafat sudah pasti identik dengan perdebatan. Dan debat juga salah satu hal yang ngebuat filsafat itu jadi cocok untuk lahir di Yunani. Apa fungsi debat dan buat apa debat itu? Ya debat itu fungsinya buat yang pendebat pasti tujuannya untuk membuktikan bahwa argumen dia lebih benar daripada argumen lawannya. Ya itu tujuannya. Bahasa kasar ya benar, mempermalukan lawan bicaranya bahwa pemikiran dia salah, pemikiran dia kurang tepat, pemikiran dia keliru. Ya udah biasa aja kayak gitu. Cuman ya mungkin karena nggak terbiasa di negara ini ya. Jadi ketika kalah debat tuh kayak bener-bener terhumiliate banget, tersiksa banget, dan terjatuhkan banget ya, padahal mah ya biasa aja. Debat ada kalah, ada menang, dan wajar bagi yang menang itu terlihat mempermalukan yang kalah. Ya emang begitu kompetisi kan. Ya juara bola, yang juara dunia nomor 1 ya pasti secara tidak langsung mempermalukan yang kalah ya, karena dia pasti dinilai sebagai yang tidak menang, yang tidak sejago yang juara 1. Ya itu biasa kan dalam setiap pertarungan. Nah itu utamanya, tapi yang gue kesel kadang-kadang orang Indonesia tuh mikirinnya yang sekundernya. Jadi kayak ya debat itu untuk nyari jalan keluar, untuk mendapatkan solusi dan lain-lain, dan menurut gue itu sekunder banget dan gak wajib hadir gitu. Karena gini, lu udah pasti beda satu dengan yang lain hal, dan lu berusaha menebatkan di situ, dan lu pengen menunjukkan ke publik gimana sih lu punya argumen terhadap hal ini dan gimana lu bisa melawan argumen dia. Dan kalau tengah jalan tiba-tiba kalian ketemu sinergi, jadi kayak semacam tesis ketemu antitesis dan akhirnya menghadirkan sintesis, dalam artian A ke B, ternyata tiba-tiba di tengah jalan kalian berdua ketemu solusi C, yaitu bonus aja. Yang satu bilang kalau cara melawan corona adalah dengan pakai masker, yang satu bilang cara melawan corona adalah dengan pakai hand sanitizer, dan ternyata bisa digabungkan dan keduanya sama-sama benar. Ya udah, itu bonus aja. Dan tapi tidak semua perdebatan bisa seperti itu endingnya. Tapi setiap perdebatan pasti untuk membuktikan kalau lu benar, dan yang membuktikan satu lagi bahwa yang satunya salah. Ya itulah debat, dan kita mesti terbiasa sama debat. Kalau sekolah lu bikin debatnya pakai bahasa baku ya nggak masalah. Mungkin pengen dibikin kompetisi yang formal, dan itu wajar-wajar aja. Dan ketika lu mau debat di jalan sama orang ya lu nggak harus pakai bahasa formal, boleh-boleh aja. Jadi ini masalah formal dan non formal. Jadi Indonesia, ayo kita biasakan berdebat ya. Mengapa kita berdebat gampang banget mancing emosi? Karena itu udah nature manusia untuk nggak mau kalah, untuk nggak mau dipermalukan. Udah ada ego untuk nggak mau mengakui yang lain itu lebih benar daripada lu. Contohnya di internet, terutama di Indonesia. Gue banyak banget yang orang-orang komen asal-asalan di sosial media gue, dan gue buktikan ke publik kalau argumen dia itu sangat-sangat bodoh dan tidak masuk akal. Ya dia blok gue duluan biasanya. Atau dia tinggal pergi gitu aja. Ya udah, habis itu gue blok. Atau dia malah spam dan komen jurus paling basi sedunia. Ye, di notice gitu. Ye, patah tipis. Ya, baperan. Trigger. Ya, ego dia untuk mengaku salah itu besar sekali. Terutama yang di sekitar gue, yang gue lihat, apalagi yang ada di internet. Apakah itu wajar? Wajar. Tapi apakah itu boleh diwajarkan? Tidak. Ya karena lu bisa merusak hari orang. Lu jadi nggak asik. Lu jadi merusak pertemanan bahkan. Lu bahkan bisa merusak kompetisi. Lu kalau misalnya lagi adu debat, bahkan lu bisa jadi ya orang yang nggak asik aja gitu. Kenapa mesti seego itu? Kalau kalian lihat di kompetisi-kompetisi debat, mereka tuh mungkin
nadanya naik tapi nggak pernah sampai yang marah, geprak-geprak meja. Ya mungkin ada ya, cuman nggak pernah gue cek. Tapi ya itu nggak boleh dilakukan di debat yang formal. Ada aturannya karena ada wasit dan ada jurinya. Dan di non formal apakah boleh apa enggak? Ya suka-suka lo aja mau apa enggak gitu. Gue juga bisa marah kok kalau di debat-debat yang non formal. Dan ya biasa aja gitu. Dan ya di situ ego gue dites, apakah gue meminta maaf, apakah gue mau mengakui kalau gue salah gitu, minta maaf atas kelebayan gue sampai marah-marah, atau minta maaf karena ternyata gue terbukti salah. Dan itu juga akan terjadi sama kalian. Semakin kalian menurunkan ego kalian, dan disitulah kalian semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan yang tadi keuntungan kedua dari perdebatan, yaitu ilmu baru atau solusi baru, atau bahkan ya teman baru, atau bahkan ya tongkrongan kalian jadi lebih asik karena kalian tidak membawa itu masalah hidup kalian dipendem di ego, dimarah-marahin terus jadi nggak asik, terus tongkrongan bubar kan nggak asik banget. Biasain lah berdebat, makanya nanti ego kalian lama-lama udah terlatih untuk nggak yang sampai duk gitu loh, sampai wah gila gue kalah, gue semua waduh gimana pada gitu, gue nggak mau ngaku salah. Lu yang rugi. Bang, apa yang kita bisa ambil dari perdebatan? Ya, banyak. Salah satunya adalah, kalau dari pribadi gue ya tadi yang sekunder udah gue jelasin ya. Kadang nemu ilmu baru, kadang gue nemu belajar hal baru, kadang gue nemu trik baru, kadang gue nemu solusi baru. Banyak banget dari perdebatan. Paling sering debat di Discord lah sama teman-teman sendiri gitu. Tentang biasanya tuh masalah itu solusinya apa gitu. Gue punya solusi A, dia punya solusi B gitu. Dan ternyata solusi A gue tuh ketinggalan zaman, dia ternyata punya solusi yang lebih baik lagi gitu. Ya awalnya gue debatin dulu dong gitu. Hah, yang bener gini segala macam. Ya nggak terima dulu apa segala macam. Gue tunggu penjelasan dia gitu. Dan ternyata gue sadar, ternyata cara gue yang ketinggalan zaman. Dan oh gitu, anjir, gue ternyata salah selama ini. Gue akuin. Terus gue ambil cara dia. Dan hidup gue lah jadi lebih mudah dengan cara dia. Nah, disitulah ketika lu ngotot untuk nggak mau salah, nggak mau ngalah. Nggak mau salah ya, bukan nggak mau ngalah ya, nggak boleh ngalah. Tapi nggak mau salah, itu yang parah. Ya udah gue akuin, anjir, cara gue ketinggalan zaman. Thank you man, gue pakai cara lu. Hidup gue ya udah biasa aja, Discord jadi ngobrol biasa, yang lain lagi ngobrolin galau-galauan lagi, gosip gatogi bagi bahan lagi, ya udah jadi enak lagi aja suasananya, nggak perlu ribet, nggak perlu panik. Dan manfaat ketika semua orang membiasakan untuk berdebat adalah kita menjaga jantung demokrasi. Demokrasi itu lahir dari kekuasaan rakyat, di mana rakyat itu selalu selalu ngecek kekuasaan gitu. Apa masih berpihak pada rakyat? Apakah masih ada kekuatannya di rakyat? Apakah masih benar-benar kepada rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, dan lain-lainnya? Itu karena perdebatan, didebatin, dikritisi, ditinjau. Kalau kita nggak membiasakan debat, maka lo melemahkan jantung demokrasi. Apakah kita mau hidup di negara yang tidak berdemokrasi? Nah, kenapa anak filsafat jarang mandi? Gimana gue tahu? Kenapa nama filsafat agak jarang didengar? Karena namanya bukan filsafat, tapi filsafat. Ya mungkin lu typo ya, dan gua asumsikan yang lu maksud adalah filsafat. Dan jawabannya adalah ya mungkin lu nggak nongkrong ke tempat nongkrongnya anak filsafat. Kayak lu pernah dengar kata digital strategis nggak? Kenapa jarang terdengar di kuping lu? Ya mungkin lu nggak kerja di bidang itu, jadi lu nggak pernah ketemu sama orang yang ambil profesi itu. Atau mungkin sesimpel karena lu masih sekolah, jadi ya nggak bisa kemana-mana, belum banyak pengalaman, ya wajar. Gak usah profesi deh, atau gimana lu pernah dengar ilmu yang namanya astrophysics. Nah, lu jarang dengar karena lu nggak nongkrongin, atau mungkin lu nggak tertarik sama bidang tersebut. Jadi ya search lu di YouTube ya nggak ada yang namanya astrophysics gitu. Paling isi video di YouTube lu game-game HP lu sama YouTuber-YouTuber ya karena lu tongkrongannya dan apa yang lu cari ya itu. Jadi ya susah lu dengar kata filsafat. Coba lu biasakan cari di Google filosofi, penjelasan filsafat, apapun dan segala macam. Nanti kata filsafat terdengar sendiri di kuping Anda lebih sering daripada sebelumnya. Anak filsafat suka Yu-Gi-Oh nggak, Bang? Ahai! Anak filsafat memang semuanya itu wajib memiliki deck sebelum masuk kelas. Itu kalau anak filsafat debat, itu duel! Boku Dotan! Doro! Magic Cardo! Pusmuteronism! Magic Cardo! Kogito Egosum! Nanti yang menang debat itu yang life point-nya habis duluan. Dengar-dengar Aristoteles decknya Blue Eyes White Dragon sih. Nggak tahu ya kalau Plato. Sama Hegel tuh yang paling jago sinkro. Ya. Nah, Karl Marx tuh yang mainnya tipe burn dia ya. Kalau Nietzsche itu decknya agro ya. Hah, suka-suka lu dah sama tongkrongan Yu-Gi-Oh lu, oke? Gue nggak tahu. Dan kenapa anak filsafat mesti diidentikan dengan Yu-Gi-Oh gitu. Dan ya nggak tahu apa gitu. Pusing juga mikirinnya. Kalau lu nanya gue dulu sempat suka Yu-Gi-Oh, tapi semenjak banyak sistem baru apa yang link summon dan segala macam udah makin capek dan makin merasa nggak worth untuk diikutin karena aneh banget, aneh. Main Hearthstone dah sama sekarang Runeterra. Udah itu aja TGC gua. Apakah gelap itu ada atau sekedar penggunaan kata untuk memisahkan antara terang dan ketiadaan cahaya?
Gue ngerti ini terlihat keren untuk mempertanyakan hal yang seperti ini, tapi gue akan bantu jawab sehingga lu nggak pusing lagi untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Paling enak itu dalam filsafat kita bilangnya pragmatis aja. Pragmatis itu aliran berpikir, itu bukan ngatain orang atau gimana yang pengen nyari untung atau apa, enggak. Pragmatis itu sejatinya adalah menilai segala sesuatu dari manfaatnya. Jadi ya melihat apakah gelap itu ada apa enggak, ya udah lihat aja gitu. Apakah bermanfaat untuk kita membuktikan gelap segelap-gelapnya itu ada, atau kita bisa gunakan gelap sebagai kata yang menjelaskan bahwa kapasitas mata manusia yang lu punya pada saat itu tidak mampu melihat sekitar karena kurangnya cahaya. Atau sehingga lu tidak perlu ngomong, bro, gua nggak bisa ngeliat nih, kayaknya jumlah cahaya di sini secara ukuran itu terlalu kecil bagi mata gua sehingga tidak ada pantulan cahaya sehingga gua tidak bisa melihat dengan baik, bro. Panjang kan? Keburu nyemplung ke jurang. Akhirnya disederhanakan, bro, gelap, that's it, gelap. Partner ngomong lu ya, teman lu ngobrol itu ya, paham, oh yang dia maksud gelap. Dia sulit melihat dengan jelas karena kurangnya cahaya. Bukan tiba-tiba dia datang sambil bertolak pinggang. Bro, ini tidak gelap, ini masih ada cahaya. Cuman kapasitas cahayanya tidak mampu membuat kita melihat dengan jelas. Jadi ini sebenarnya bukan gelap. Karena apa, bro? Gelap itu belum tentu ada. Melainkan gelap itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kekurangan cahaya atau keminiman cahaya di suatu ruang. Keburu sama-sama dua-duanya nyebur jurang. Oke, memang terlihat keren untuk berargumen kayak gitu. Memang terlihat keren pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi biasanya fungsinya sangat-sangat aneh. Fungsinya hanya untuk dianalogikan ke hal yang aneh-aneh. Biasanya kalau zaman dahulu tuh biasanya analogi apa? Ada otak nggak? Kan otakmu tidak terlihat, berarti kamu tidak ada otak. Itu kan kayak ya itu aneh gitu dibawa ke situ tuh aneh. Dan filsafat yang akademi ya itu kayak bisa membedah itu dengan cara seperti itu, dengan cara pragmatis aja gitu ya, kayak ya udah gitu. Jadi apakah gelap itu ada apa enggak? Gelap itu ada karena fungsinya untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kekurangan cahaya sehingga lu tidak bisa melihat. Tapi kalau lu mau cari segelap-gelapnya gelap sampai nggak ada cahaya ya oke-oke aja, boleh aja, it's okay aja gitu. Dan selama ini di kehidupan normal dan kehidupan biasa manusia, kehidupan regular manusia ya, bukan scientific yang meneliti dark hole dan pewarnaan atau lain-lain ya, kata gelap itu tidak pernah mengganggu komunikasi dan kestabilan masyarakat gitu. Walaupun gelap yang dipakai mungkin menurut lu agak sedikit bisa didebatkan gitu, karena gelap belum tentu gelap dan lain-lain. Tapi masalahnya berguna dengan baik dan bekerja dengan baik di society tanpa mengganggu. Kecuali lu ya again pragmatis, kecuali lu lagi astrofisik gitu ya, terus lu mempelajari dark hole tentang gelapnya mungkin keminiman cahaya di situ yang sangat minim, yang benar-benar sampai absolut nggak ada cahaya, itu sangat-sangat berpengaruh. Ya lu nggak bisa bilang asal gelap yang cukup. Mungkin pada saat lu berdiskusi dengan para ilmuwan lainnya yang sedang meneliti gelap itu sendiri, tentu lu akan bermasalah di situ. Tapi no, menurut gua selama itu di luar sana nggak bermasalah dan cukup menjelaskan dan cukup dipahami banyak orang dan tidak malah membuat kacau, it's okay. Ada loh kata-kata secara sains yang di luaran beda, di ilmu pengetahuan beda dan bermasalah. Contohnya adalah teori. Kayaknya gue bakal bikin video tersendiri mengenai teori, yang dimana teori itu di luar sana di bahasa tongkrongan sama di pengetahuan itu beda. Dan jatuhnya akibatnya ya banyak konspirasi sekarang kan yang mengacau dan menyesatkan dan membahayakan bahkan di beberapa konspirasi gitu. Karena kata teori itu bermasalah. Nah di situ boleh lu pakai argumen lo yang kayak tadi gitu. Apa teori yang dimaksud adalah benar begini atau begini? Nah itu good kalau lo mau di situ. Karena secara pragmatis jelas mesti didebatkan itu. Oke, sederhananya gitu. Teori yang dimaksud di tongkrongan tuh biasanya adalah lebih tepatnya asumsi dan hipotesa, bukan teori. Sedangkan teori di ilmu pengetahuan tuh bukan yalah cuma teori. Enggak, men. Teori itu terbukti. Teori itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dibuktikan, dibukukan, dimakalahkan, diesaikan, dibuktikan, uji coba, dikritisi dan lain-lain. Teori itu nggak mudah gitu. Bikin teori itu nggak asal jeplak gitu. Asal jeplak namanya hipotesa atau asumsi atau dugaan. Tapi di pergaulan tiba-tiba kata teori. Jadi ya itu kan cuma teori gitu. Padahal yang dimaksud sama omongan orang itu ya itu kan cuma asumsi gitu. Jadi ketika menjelaskan teori gravitasi, orang bakal bilang itu kan cuma teori. Menjelaskan teori evolusi, itu kan cuma teori. Nah itu kacau jadinya. Itu bermasalah. Dan dampaknya udah jelas sekarang. Makanya teori konspirasi dari nama aja udah salah dan bisa berbahaya ke mindset orang-orang. Teori secara sains juga tidak, teori secara pergaulan juga tidak gitu. Sebut aja konspirasi, kenapa pakai teori? Kalau teori berarti udah diuji, dikritisi, dibuktikan, diakui, dan dicoba-coba bertahun-tahun dan dipertahankan bertahun-tahun dan benar. Nyatanya tidak. Harusnya hipotesa konspirasi atau konspirasi aja, nggak usah tambah-tambahin teori. Tapi akhirnya kan jadi teori konspirasi, terus ada fan teori segala macem gitu.
ya agak susah untuk dibalikin lagi, tapi gue berupaya untuk teman-teman jadi sadar bahwa kata teori itu udah banyak yang misuse, dan misuse-nya ini sangat-sangat bermasalah di masyarakat kita sekarang. Dan dampaknya kalian udah bisa rasain di kiri kanan kalian kan. Pasti kelihatan ada teman-teman kalian yang percaya sama konspirasi itu gimana gitu orangnya. Tapi kata teori aja dia salah paham gede-gedean. Dan pertanyaan terakhir, Bang, kursi itu apa? Kursi, nih kursi. Ini, nih. Kursi adalah tempat duduk. Ya buat duduk. Tapi Bang, mau pakai tiduran ya? Monggo. Gak masalah. Suka-suka lu. Lagi-lagi tujuannya sok filsafat yang gak ada manfaatnya juga. Mungkin ada manfaatnya, tapi kalau nggak dilatih untuk berpikir kritis, jadinya malah keren-kerenan edgy aja tapi nggak kemana-mana. Ya, semoga jadi dilatih ya sama kalian ya untuk berpikir kritis. Jadi, kalian coba gunakan kemampuan kalian sebisa kalian untuk mendefinisikan kursi. Nah, di situ otak kalian mulai berpikir. Terus kalian tulis di kertas. Mungkin ada 3 definisi yang udah kalian berhasil ciptakan. Terus kalian kasih baca ke teman kalian gitu. Mana yang oke, mana yang enggak gitu. Terus diskusikan menurut teman kalian apa gitu. Itu oke gitu untuk melatih argumen kayak gitu. Tapi benar-benar dilatih gitu. Bukan kursi itu apa? Definisikan dulu apa itu pertanyaan, Bang. Definisikan dulu apa itu filsafat, Bang. Aku itu apa dan segala macam. Kalau tujuannya untuk belajar dan untuk berusaha untuk mengkritisi dan berpikir skeptis terhadap banyak hal, dan habis itu ditingkatkan lagi daya kritisnya dan pemahamannya dengan cari tahu jawabannya, itu akan oke banget, akan keren banget. Tapi kalau cuma buat bertindak jange, tahu bertindak jange nggak? Ya itu biar keren aja gitu. Apa itu pertanyaan? Apa itu aku? Aku di mana? Tergitu. Nah, itu kan udah kelihatan gitu. Tujuan lu bukan berfilsafat, tujuan lu itu berjange. Dan tentu saja saya tidak sangat mendukung perlakuan berjange di konten ini ya. Jadi mohon maklumi kecurigaan gue terhadap pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kalau lu belajar di akademisi enak gitu, emang tujuannya ada gitu dan jelas diterusin gitu, ditulisin gitu, dijadiin esai gitu, diobrolin, dibawa ke depan kelas untuk dibacakan dan lain-lain, bukan cuma sekedar iseng-iseng nanya. Yah, sekian dulu untuk Filsafat Menjawab episode kali ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten-konten Filsafat Menjawab kayak gini, ngobrol dan berpikir bareng. Jangan lupa nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk share ke tongkrongan kalian yang suka bertanya dan suka menjawab aneh-aneh kayak begini ya. Pertanyaannya kayak gitu-gitu amat ya. Dan jangan lupa follow kami di sosial media, karena di sosial media kami jarang berfilsafat. Lebih sukanya nge-share pamer kalau chicken. Enggak sih, gue nggak main chicken-chickenan sih. Lupa ada sih. Gue nge-share apa ya? Nge-share apaan? Follow aja. Dan seperti janji gue akan membacakan jawaban yang termenarik menurut gue yang ada di pertanyaan episode sebelumnya. Pertanyaan episode sebelumnya adalah, menurut kalian apakah selera, pilihan, pikiran, dan daya nalar kita itu berpengaruh akan apa yang kita tonton dan kita nikmati atau kita baca atau kita dengar dari media? Dan ini adalah jawaban termenarik yang gue lihat dari Christopher Yehizel. Kalau gue pribadi, gue bisa memilih dengan menentukan tes gue tanpa dipengaruhi oleh media, karena mungkin gue dididik ortu menjadi seperti itu, bergaul dengan lingkungan yang membuat gue seperti itu, atau mungkin media yang gue tonton pada saat itu secara terus-menerus membuat gue mempunyai preferensi pribadi yang kuat, di mana gue jadi nggak sengaja menyetujui pilihan yang pertama, yang dimana kita bisa terpengaruhi oleh media yang kita konsumsi. Poin yang menarik adalah dia berhasil untuk memberikan jawaban lain bahwa media itu nggak salah satunya berpengaruh, tapi juga bagaimana keluarga dan lingkungan itu juga berpengaruh terhadap apa yang terbentuk sama otak ini. Dan tanpa dia sadari, dia juga telah membuat argumen yang dimana walaupun kita bisa menolak apa yang coba media atau lingkungan tawarkan atau keluarga tawarkan, mau nggak mau itu juga pengaruh dari bagaimana media atau ajaran lu pada saat lu di keluarga lu pada masa pembentukan tes lu itu. Jadi ya, media berperan besar tapi bukan satu-satunya. Dan kalian masih punya kesempatan untuk tidak terpengaruh besar terhadap media itu lagi. Jadi punya daya nalar, daya kritis, daya untuk memilah, mengkoreksi, dan juga nggak telan semua informasi yang kalian lihat gitu, selektif. Jadi kita masih punya kesempatan untuk ke tahap itu. Apa kalian mau mengambil kesempatan itu? Kalau kalian mau baca lengkap komen dia, gue udah pin di video sebelumnya, dan kalian bisa diskusikan atau replay-replayan di bawah di komen tersebut. Dan mungkin pertanyaan untuk episode kali ini
ya kursi itu kali ya. Kita coba tes nih. Kalian beneran mau coba belajar mendefinisikan dan menjelaskan apa itu kursi nggak? Komen di bawah. Dan buat kalian yang argumen tentang kursinya ini cukup menarik untuk dibacakan di episode berikutnya, akan gua pin. Jadi komen di bawah, atau kalau misalnya ada yang mau debatin atau ada yang mau diskusin, didebatin aja, nanti debatnya juga gua pin biar seru, biar dibaca orang-orang dan semakin banyak orang untuk berusaha dan membiasakan berdebat di Indonesia. Gue tunggu debat kalian di kolom komentar di bawah tentang kursi. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.